Kami hadirkan Mutiara Pagi hingga nanti jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan alhamdulillah juga sudah tersambung melalui line telepon kami guru kami, narasumber kami Bapak Kiai Haji Aminuddin. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Darul Quran Cikalahang Kabupaten Cirebon. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya Pak Kiai ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Kiai selalu meluangkan waktunya untuk kami dalam Mutiara Pagi. Dan pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan ya, nanti Anda bisa bergabung melalui line telepon kami di 0231 84 93259. Anda juga bisa berkirim WhatsApp-nya di 081 324 951 935. Serta untuk Anda yang menyaksikan langsung siaran kami melalui kanal YouTube RRI Cirebon, juga bisa langsung ya berkirim live chat-nya di sana. Dan untuk tema kita pagi ini adalah syarat wajib puasa Ramadan. Seperti apa dan bagaimana, kita akan dengarkan terlebih dahulu uraian dari Bapak Kiai Haji Aminuddin. Mangga, silakan Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi tafarrada bil baqa'i wal qidami wal azaliyah. Ashhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Para pendengar, para pemirsa YouTube RRI Cirebon di mana saja berada, marilah kita sama-sama untuk selalu bersyukur kepada Allah atas segala nikmat-Nya, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiat. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan kepada beliau junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan insyaallah kita semua termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Mutiara pagi kali ini akan membawakan judul tentang syarat wajib puasa. Sebelum datangnya bulan suci Ramadan, alangkah baiknya kita semua mengkaji tentang hukum puasa, siapa saja yang berkewajiban puasa, dan siapa saja yang tidak boleh berpuasa, agar kelak nanti begitu datang Ramadan, kita semua sudah tahu ya, sudah ngerti ilmunya puasa. Karena syarat daripada diterimanya amal ibadah kita adalah kita harus mengetahui ilmunya. Baiklah, sesuai dengan judul syarat wajib puasa. Di sini dijelaskan dalam kitab Takrib, Kitabus Syiyam, tentang kitab yang menjelaskan berpuasa. Wa syaraitu wujubus syiyam salah satu asya. Adapun syarat wajib berpuasa itu ada 3 perkara. 1, Islam. Al-Islamu, syaratnya harus orang Islam. Jadi kalau nonis ya tidak wajib gitu ya. Yang kedua, wal bulugh, orang yang punya akal. Maka kalau orang yang akalnya tidak sehat atau akalnya belum baligh gitu ya, atau umurnya belum baligh, belum dewasa gitu ya. Mengingat ibadah puasa ini adalah ibadah yang menguras daripada tenaga dan energi ya. Menguras daripada kalori yang membutuhkan daripada tenaga gitu ya, maka disyaratkan harus baligh. Kenapa? Karena kalau anak kecil tidak boleh dipaksa yang belum baligh itu.
Mau puasa ya silakan sebagai latihan. Tidak juga nggak apa-apa. Ya kalau bisa dilatih puasa duhur gitu ya. Puasanya sampai duhur atau sampai asar. Jadi tidak boleh dipaksakan karena belum wajib. Wal aqlu dan akal. Ya akalnya harus sehat. Jadi kalau ada orang gila, ODGJ atau orang yang akalnya terganggu, maka dia tidak wajib puasa. Itulah hebatnya Islam, bahwa kewajiban puasa ini tidak semua umat Islam wajib, tetapi dipilih gitu ya. Tidak semua manusia diwajibkan, tapi hanya orang Islam saja. Orang Islam juga dipilih. Yang bagaimana? Tadi, yang sudah baligh, ya sudah berakal. Wal qudratu 'alas shaum. Kemudian mampu dalam berpuasa. Tuh ya. Jadi kalau seandainya tidak mampu, ya tidak boleh dipaksakan. Seperti orang sakit atau orang yang bekerja berat, kalau tidak puasa udah semaput gitu ya. Kalau tidak kerja nggak makan, maka dia harus kerja. Kerjanya kerja kasar, sehingga mengharuskan dia buka puasa. Nah itu jadi syarat wajib puasa. Sekali lagi saya ulangi, syarat wajib puasa itu ada 3. 1, Islam. Maka kalau ada orang non muslim, ya dia tidak berpuasa, ya memang tidak wajib. Hanya makannya itu jangan terang-terangan. Karena apa? Menghormati bulan suci Ramadan. Itu ya. Maka di mana-mana ada tulisan hormatilah bulan Ramadan gitu. Hormatilah bulan puasa gitu ya. Itu artinya apa? Orang yang tidak puasa tidak boleh makan terang-terangan di jalan atau warung buka terang-terangan. Gak boleh, berarti tidak menghormati puasa. Jadi ada 2 hal yang harus kita kerjakan. 1, menghormati puasa dan menghormati bulan Ramadan. 1, berpuasa bagi yang wajib, yang sehat, yang berakal. Yang tidak wajib harus menghormati bulan Ramadan. Bagaimana caranya menghormati bulan Ramadan? Ya kita harus kalau sesuatu itu tidak boleh terang-terangan. Misalnya makan, minum tidak boleh di tengah jalan atau ngedeng gitu ya. Ada orang sedang puasa sengaja makan duren di siang hari supaya orang itu kegoda gitu, nggak boleh gitu ya. Ya boleh silakan makan yang tidak diwajibkan puasa, tapi ngumpet-ngumpet mangane ning jero longan, ning jero gentong gitu ya, supaya tidak terlihat. Jadi bulan Ramadan itu bulan yang mulia, maka ada 2 hal yang harus kita sikapi. Yang pertama, bagi orang yang beriman yang memenuhi syarat hendaklah berpuasa. Bagi yang tidak memenuhi syarat, misalnya sedang haid, sedang sakit, maka hendaklah bersembunyi-sembunyi dalam makan dan minum gitu ya. Karena apa? Menghormati orang yang sedang puasa dan menghormati bulan suci Ramadan. Nah itu ya, itu pentingnya daripada kita berpuasa. Dulu itu ada seorang pendeta gitu ya, anaknya makan di tengah jalan. Pendeta itu marah sama anaknya itu, anaknya dipukul karena dia tidak menghormati orang yang bersedang puasa, makan di tengah-tengah jalan. Maka si pendeta itu karena ada niat menghormati bulan Ramadan, padahal dia itu tuh kan pendeta nggak puasa, tapi dia menghormati Ramadan. Anaknya dipukul gitu ya, anaknya nangis gitu. Nah, satu ketika pendeta itu dapat hidayah dari Allah. Si malamnya dia mendengarkan lafaz kalimat tauhid di dalam kupingnya itu terngiang aja la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sampai pendeta itu masuk Islam. Nah, itulah. Jadi datangnya hidayah itu karena itu tadi. Karena menghormati bulan suci Ramadan,
tiba-tiba dia itu mendapatkan hidayah dari Allah. Kemudian yang kedua, wa faraidus shaum arba'atu asya'. Adapun fardunya puasa ada 4 perkara. Ini bagi orang-orang yang mau puasa harus tahu ini ya, fardunya puasa itu ada berapa. Sama dengan kita sholat, fardunya sholat itu ada berapa gitu ya. Nah, fardunya puasa itu ada 4 perkara. 1, niat. Yang kedua, imsak anil akli wasyurbi wal jima. Menahan tidak makan, tidak minum dan tidak jima. Wa ta'amudul qai', dan meninggalkan hal-hal yang dilarang, hal-hal yang membatalkan puasa gitu ya. Nah, bagaimana niatnya? Niat di bulan puasa atau niat puasa itu diperpanjang dari mulai maghrib sampai imsak. Itu boleh niat ya. Kalau ibadah-ibadah yang lain kan niat itu harus, begitu niat langsung dikerjakan gitu. Seperti sholat, usolli fardhu dhuhri, langsung sholat gitu ya. Zakat, niat zakat ya langsung dikeluarkan zakatnya. Nah, tetapi kalau niat ibadah puasa diperpanjang. Tidak harus begitu imsak langsung niat, enggak. Diperbolehkan niatnya dari mulai maghrib sampai imsak. Bagaimana niatnya? Nawaitu shauma ghadi an adai fardhu syahri ramadhana hadhihi sanati fardhu lillahi ta'ala. Itu niatnya ya. Nawaitu shauma ghadi, saya niat puasa besok pagi. An ada fardhi Ramadan, sadari menunaikan puasa Ramadan hadhihi sanati, tahun ini, lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Itu ya. Ini niat yang lengkapnya ini. Kalau padu niat saja ya boleh. Nawaitu shauma ghadi fardhun lillahi ta'ala. Saya niat puasa besok pagi fardu karena Allah Ta'ala, itu sudah cukup ya. Kapan dikerjakannya? Boleh habis maghrib, boleh habis tarawih, boleh juga habis tahajud, boleh juga ketika imsak. Makanya kan di radio, di TV, di mana saja kalau mau imsak itu diawali dengan doa gitu ya. Para pendengar setia di mana saja berada, saatnya waktu imsak datang. Namun sebelum imsak datang, mari kita sama-sama berdoa. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhu syahri ramadhana hadhihi sanati fardhu lillahi ta'ala. Gitu ya. Niat saya puasa besok pagi menjalankan fardu Ramadan tahun ini lillahi ta'ala. Wak terus imsak gitu ya. Nah, itu memang pas niat itu ya, waktu itu tuh pasnya itu niatnya itu pas mau imsak gitu ya. Nah, itulah jadi satu niat di bulan suci Ramadan, karena ibadah puasa ini ibadah yang terpisah, maka wajib niatnya setiap malam, tidak cukup niat di awal puasa. Saya niat puasa sebulan penuh. Itu ya menurut Imam Syafi'i tidak sah. Karena puasa ini ibadah yang menyendiri gitu ya. Menyendiri itu apa? Ya setiap hari menyendiri, tidak nyambung gitu. Ya, Selasa, Rabu, Kamis, dari mulai Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad itu kan menyendiri. Maka hendaknya niat itu setiap malam, tidak boleh cukup satu malam pertama saja. Kemudian yang kedua, wal imsaku anil akli wasyurbi, tidak boleh makan dan minum. Wal jima'i, dan tidak boleh jima, hubungan suami istri. Wa ta'amudul qai', dan tidak boleh muntah, sengaja dimuntah-muntahkan gitu ya. Oke, itu aja dulu, semoga ada manfaatnya. Baik, terima kasih Pak Kiai, dan silakan pendengar untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, Anda bisa menggunakan line telepon kami di 0231